Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama bahwa para wali songo itu tes DNA-nya sudah cocok dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu J1. Marilah kita ikuti bersama. Objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah, sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya, ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan habib yang baik, gitu lah, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah. Sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari, Al-Musawi, Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko. Dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo haplo grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya. Saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'a tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, Jena, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg kok. Katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya. Nasab rakitan spekulatif. Jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, Pak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasab untuk memakan darah dan keringatnya
dan hartanya pribumi Nusantara. Mana SDNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas. Orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah bulet, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Nah ini mertua sama mantu kok bulet ini ya kan, ini menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibbin atau enggak itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum? Terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajab. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazi, menjadi Yahudi Kaifen, Bene, Koci, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah, karangan Alwi, ya, Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram, hukumnya zina, dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsyad. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornick. Gornick dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya oleh Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematikawan. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali. Mereka merofido Syiah itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris, haplogrupnya G, bapaknya Henry, haplogrupnya I, ibunya putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan.
dan diakhiri menjadi Father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi Father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis. Kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Baal Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur, ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian Raja, sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Dimana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar, haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja Raja Khazar itu. Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat. Ya, demikianlah ya. Jadi anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi haplogrup dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu J ya. J1. Jadi sekarang para sayyid sudah J1 ya. Para keturunan Wali Songo sudah haplogrupnya diketemukan, yaitu J1. Kemudian hampir sekitar 200 orang dari para habaib itu terbukti bukan J1. Nah sekarang giliran yang masih kekeh, yang masih ngotot ya supaya dianggap cucu Nabi Muhammad SAW. Mari silahkan cepat-cepat ya melakukan tes DNA ya, karena yang lain sudah selesai ya, yaitu keturunan Wali Songo yang dianggap bukan keturunan dari Rasulullah itu sudah cocok J. Kemudian para sayyid juga J. Silakan giliran sekarang, gilirannya para habaib. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.